Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa fi awwali marratin nashkuru lillahi ta'ala alladzi qad a'tana nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a ayastami'ana bi hadzal makarim mubarak. Salawatan wa salaman ila habibina wa nabiyina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad amara an-nas min adh-dhulumati ila an-nur wa min az-zamani al-mudlima ila zamanil mulk. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini Allah takdirkan kita boleh berjumpa dalam program melaksanakan sebagian ibadah kita, yaitu thalabul ilmi. Kalau kata orang Jawa, experience the best teacher. Itu ya? Nah, itu ya. Kata orang Jawa tuh. Kalau kata orang bahasa Inggris takut salah kan? Ini pengalaman merupakan guru yang paling utama. Apalagi di bulan Ramadan ini, berapa puluh tahun kita sudah menghadapi dan melaksanakan ibadah puasa. Dan kita sudah tahu ilmu tentang puasa dan ilmu tentang Ramadan. Tetapi siang ini sebelum Ustaz bagi tazkirah sedikit, ada pepatah mengatakan at-ta'arufu ahammu kulli syai'. Perkenalan lebih penting daripada segalanya. Nama Hidayatullah. Asal dari mana Ustaz? Kalau ada otomatis orang Indon. Ya. Dari Bandung. Tahu Bandung Pak? Bandung itu tempat kedua tawaf orang Malaysia. Ya, ada tempat tawaf di Bandung namanya Pasar Baru. Oh, gelap tuh yang pernah ke Pasar Baru. Pasar Baru itu tempat tawaf kedua, yaitu kedai baju, kedai beli belah untuk baju. Jadi orang Malaysia jemaah kita kalau datang ke Bandung, kompok ke Pasar Baru, dari pagi sampai petang tak pernah kena 7 pusing terus. Orang Malaysia. Betul tak tuan-tuannya? Bandung. Saya duduk di Bandung. Di sini kita belajar atau mengajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Imamah di Meru Kelang. Asuhan kawan kita Ustaz Azrul Hakim bin Surati. Kebetulan Ma'had kita punya 2 cawangan, cawangan satu di Kamboja, yang satu lagi di Indonesia. Yang di Indonesia khusus untuk anak-anak yatim yang miskin-miskin. Kebetulan kita sendiri yang jadi mudirnya. Kita ada sekolah khusus anak-anak yatim. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, taril Qur'an, hafidil lisan, mut'inil ji'an, as-sa'imina fi syahri Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga. Bukan kita merindukan surga, tapi surga merindukan kita. Surga sendiri itu yang memanggil cepat-cepat masuk ke dalam surgaku. Siapakah yang 4 golongan itu yang akan dirindukan oleh surga? Rasulullah melanjutkan hadisnya dengan lisannya yang sangat indah. Taril Quran. Yang pertama adalah orang yang suka baca Quran. Baca di sini paham, tahu artinya, kemudian mengamalkan apa isi di dalamnya. Itulah hidupnya, hidup Qurani. Maka dia termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tetapi orang yang selalu baca Quran, Ustaz bagi tahu sama tuan-tuan, kalau misalkan kita punya istri kita sakit, dibawa ke dokter, ke hospital tak sembuh-sembuh, atau punya anak kecil, kita berdoa, kita pergi ke Ustaz kemana-mana minta air, tetap kecil. Atau istri kita, misalkan ibu-ibu, suaminya minta izin kawin lagi,
Bagaimana supaya suami tak jadi kawin lagi? Coba try 5 perkara dengan dasar dalil dalil Quran tadi. Tulis Bu ya, ini penting nih. Contoh misalkan suami kita minta izin kawin lagi, misalkan. Coba try kita laksanakan 5 perkara ini. Yang pertama, sholat hajat 2 rakaat. Berapa rakaat Ustaz? 2 cukup. Pukul berapa Ustaz? Pukul 4.30. Siang, malam. Kalau siang mah senang, betul tak? Ini malam. Kita bekerja sama Allah, Allah akan bagi sama kita. Kalau pekerjaan kita susah, kalau pekerjaan kita mudah, Allah pun akan bagi sedikit. Malam, 2 rakaat, kayak banyak-banyak. Yang kedua, yaitu baca Quran. Surat apa Ustaz yang dibaca? Kalau boleh, khotam Quran 1 malam. Iya Ustaz. Kalau boleh. Kalau tak boleh, baca Quran surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Khotam tuh Al-Baqarah. Tak boleh baca surat Al-Baqarah, baca Yasin. Betul? Tak boleh baca Yasin, baca Al-Fatihah. Tak boleh baca Al-Fatihah, baca Basmalah. Tak boleh baca Basmalah, mampus dah. Basmalah pun tak boleh, macam mana pilih? Tak boleh. Al-Baqarah ke Yasin ke silah. Apalagi kalau kita mendengar sebuah hadis, saya tahu apa hadisnya. Kalau di rumah kita dibacakan Quran surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, maka akan terhindar daripada sihir, sandal, dan penyakit-penyakit dari setan iblis. Ada hadisnya. Untuk mendinding kita, bacakanlah Quran surat Al-Baqarah. Supaya apa? Rumah kita tidak seperti kuburan. Baca Quran. Salat hajat 2 rakaat. Baca Quran. Surat apa? Terulang. Yang ketiga, berdoa. Contoh misalkan kan suami kita nak kawin lagi, sudah bermain kayu 8. Tahu kayu 8 Bu? Tahu kayu 8. Kalau kayu 3 itu bermain dengan jiran kita, dengan kawan sepejabat tuh, bermain kayu 3. Kalau kayu 8 dengan orang Thailand, orang Indonesia itu bermain kayu 8. Lebih tinggi levelnya tuh. Suami kita nak kawin lagi, minta doa sama Allah. Angkat tangan kita, fokus doanya. Ya Allah ya Rabbi, semoga suami saya setia ya Allah, tak jadi kawin lagi ya Allah. Tuh, fokus. Jangan banyak-banyak, ulang itu doa. Anak misalkan ya Allah ya Rabbi, anak saya dengar semoga lembut hatinya. Ulang fokus. Kemudian selepas berdoa, lakukan yang keempat. Apa itu yang keempat? Yaitu tawakal. Tawakal artinya menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Suami punya Allah, anak punya Allah, harta punya Allah, semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita itu la haula wala quwata illa billah. Angkat tangan kita. Ya Allah ya Rabbi, suami kepunyaanmu ya Allah, amanah darimu. Kalau baik menurutmu dia kawin lagi, baik untukku, baik untuk anak-anakku, aku ikhlas ridho ya Allah ya Rabbi. Seperti itu. Iya ke Ustaz. Iya ke ikhlas. Betul, catat tawakal. Yang terakhir, tidur subuh-subuh, sholat subuh, kemudian keluar rumah, ambil handbag. Betul ya handbag ya? Yang isi duit itu kan handbag ya? Bukan batu kan isinya kan? Handbag bawa keluar, cari anak yatim. Cari anak yatim. Usahlah Ustaz di sini cari anak yatim, cari. Jumpa anak yatim, panggil. Dek, sini sekejap dek. Ada apa makcik? Sini sekejap. Tolong doakan makcik ya. Suami makcik nak kawin lagi. Semoga tak jadi kawinnya. Kemudian pegang tuh duit yang ada di dalam handbag, pegang bagi sama anak yatim. Dek, ini sedekah dari makcik, semoga Allah kabulkan. Ketika anak yatim terima uang itu, kepalanya mangut seperti ini, langsung Allah kabulkan doanya. Subhanallah. Try. Ya? Misalkan kalau suami kita nak kawin lagi, itu satu doa. Anak kita sakit belum sembuh-sembuh,
Kemudian misalkan suami kita ada masalah, proyek belum lepas, nak naik gaji, try dengan tadi. Panggil anak yatim bagi sedekah. Sedekahnya jangan kira-kira. Ini kita nak sedekah itu kira-kira. Kita cari yang biru, yang sedikit, yang hijau kan 5 ringgit. Ternyata salah ambil yang birunya 50 ringgit. Kan 50 ringgit biru kan? Pegang duit semuanya tuh, pegang uang, bagi semuanya, jangan kira-kira. Oh, alamak, gila saya hidayat 500 ringgit nih, baru lepas kasihan besok. Bagi, pilih 500, pilih suami, pilih mana? Kemudian buka songkok anak yatim, buka songkoknya, usap kepala dari belakang ke atas. Berapa ribu rambut anak yatim yang diusap oleh kita? Berapa ribu yang akan mengantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cadangan dari Ustaz, jangan cari anak yatim yang botak. Betul-betul buka itu tak ada rambutnya tuh, lepas dipotong rambutnya, jangan ya. Yang kedua, jangan cari anak yatim umur laki-laki umur 20 tahun, baik. Ya. Takut usap-usap kepala atas, takut ada yang bangun. Jadi kita cari-cari tengok mana ada yatim yang kecil-kecil kan. Ini ada anak yatim nih, mana yatim? Anak yatim apa? Oh, sini sekejap. Nah ini kan duit, mau apa? Siapa yang tanah duit? Kunto yang tanah duit. Jangan cari anak laki-laki yang umurnya sudah dewasa baik. Ya. Cari budak kecil 12 tahun. Itu tadi Al-Quran, orang yang hidupnya dengan Quran, hari-hari baca Quran, maka surga akan merindukan. Apalagi di bulan Ramadan ini, satu ayat Allah akan bagi pahala 700 ayat. Satu huruf Allah akan bagi pahala 700 huruf di bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan bulan diskon, bulan perubahan. Kalau kata orang Jawa itu Ramadan bulan transformasi. Kata orang Jawa. Kata budak-budak, Ramadan itu bulan transformer. Tahu transformer? Nah, berubah kan? Rolling jadi robot, kereta jadi robot. Nah, berubah transformer. Transformer kan ada 3 kan? Puasa pun ada 3. Transformer ada 3. Transformer pertama, transformer kedua, the rise of the machine. Transformer ketiga yaitu the dark of the moon. Ustaz kok tahu? Aku hari-hari tengok. Budak kita di Mahat hari Sabtu malam Ahad tuh wajib tengok tayangan wayang, wajib. Jadi kita yang penting hari Sabtu petang-petang kita mesti cari CD film. Kebetulan yang di Malaysia ramai film hantu. Di Indonesia ramai banyak hantu, tapi di Malaysia bisa datang ke Malaysia lebih banyak hantu di Malaysia. Betul. Hantu pocong di Indonesia ada, di Malaysia ada, betul. Hantu Pontianak di Malaysia ada, di Indonesia ada. Toyol, Malaysia ada, Indonesia ada. Hantu air, Malaysia ada, Indonesia tak ada. Hantu layar, Malaysia ada, Indonesia tak ada. Hantu kalimah, hantu gigi, hantu botol kicap, hantu kapcai, hantu gangster. Malaysia itu ramai banyak hantu. Betul. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, makanya kita tahu ya, bulan Ramadan bulan perubahan. Tengok budak-budak ramai masuk surau, betul. Bahkan bukan budak-budak saja, orang tua pun ramai masuk surau Ramadan. Sebab Ramadan bulan perubahan. Allah bagi pahala 1 huruf 700 huruf. Makanya yang malas-malas baca Quran, kalau pagi-pagi cukuplah 1 huruf lepas subuh, alif. Siang-siang lepas zuhur, ba. Lepas asar, ta. Lepas maghrib, ta. Lepas isya, jim. 5 huruf kali 700 berapa kira-kira paling balik? Ramadan. Yang kedua, tuan-tuan, puan-puan sekalian, Ustaz belum buka tajuk ya, belum buka kitab nih. Kita buka tajuk, buka kitab pukul 1.50. Iya kan? Oh sudahnya ya. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga yaitu hafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya, orang yang pandai menempatkan lidahnya. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap kata-kata ada tempatnya yang tepat. Setiap tempat ada kata-kata yang tepat. Orang yang pandai menjaga lidahnya, gara-gara lidah orang boleh
tinggi darjatnya. Gara-gara lidah lisan orang boleh hancur. Makanya hati-hati di bulan Ramadan ini, jaga lidah puan-puannya. Seperti perempuan pertama yang akan masuk surga itu gara-gara lidahnya yang sangat indah. Siapa ibu-ibu perempuan pertama yang akan masuk surga? Siapa? Ayo, di Ampang saya ceramah di Ampang. Puan-puan, siapa perempuan pertama yang akan masuk surga? Ada. Saya, Ustaz. Semua tengok Ini ceritanya ketika Fatimah Az-Zahra bertanya kepada ayahandanya Rasulullah SAW. Ya ayahanda, siapakah perempuan pertama yang akan masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, Ummul Mukminin wa Muti'ah. Fatimah bertanya, ya Rasulullah, siapakah Muti'ah? Mungkin kalau zaman sekarang senang kan, tinggal type kata-kata Muti'ah akan keluar di jari, di mimos, Facebook, Twitter, WhatsApp, betul tak? Zaman internet kan sekarang kan. Dulu ketika zaman dulu tidak ada mimos, tidak ada jari di Madinah. Tapi kalau zaman sekarang mencari Muti'ah, alamatnya, adresnya senang. Zaman dulu Fatimah Az-Zahra mencari di mana duduknya Muti'ah. Ternyata Muti'ah itu duduknya di ujung kota Madinah. Besoknya Muti'ah pergi ke rumah, Fatimah pergi ke rumah Muti'ah dengan membawa siapa perempuan? Masih ingat? Anaknya yaitu Hasan. Hasan ketika itu umurnya 4 tahun. Dibawa Hasan oleh Fatimah ke rumah Muti'ah. Ketika sampai di rumah Muti'ah, Fatimah mengetuk pintu. Assalamualaikum. Di dalam dijawab, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah SAW. Muti'ah terperanjat, kaget. Alamak, anak Rasul datang ke rumahku. Macam kita lah, nak datang Waibi. Alamak, Waibi nak datang ke rumahku. Mau Siti, wah parfum habis. Ternyata yang datang Wahidon. Wah, lalu belakang. Kita tunggu Wahidon, datang Wahidon. Ketika itu Muti'ah membukakan pintu. Dibuka pintu sedikit, tengok keluar, ditutup balik. Kemudian bertanya Fatimah, ya Muti'ah, kenapa engkau tutup balik pintu ini ya Muti'ah? Maaf ya Fatimah, suamiku tidak mengizinkan seorang laki-laki masuk ke dalam rumah. Laki-laki siapa? Itu anakmu Hasan. Hasan kan baru 4 tahun. Betul, Hasan tetap laki-laki bukan pondan. Muti'ah tahu pondan ya? Fatimah balik ke rumah. Besoknya datang balik ke rumah Muti'ah. Kebetulan dua-duanya anaknya dibawa. Hasan 4 tahun, Husain 2 tahun. Ketika sampai ke rumah Muti'ah, sama kejadiannya, ditutup balik begitu. Ya Muti'ah, kenapa kau tutup pintu ini ya Muti'ah? Sedangkan kamu kan sudah minta izin sama suamimu untuk memasukkan Hasan. Betul ya Fatimah. Tetapi suamiku tak bagi izin untuk Husain. Husain sama laki-laki, subhanallah. Coba kalau puan-puan datang ke rumah kawan kita, bawa anak kita 4 tahun dan 2 tahun, laki-laki dua-duanya. Ketika salam, kemudian dibuka pintu, kembali. Kenapa nih? Pintu ditutup. Maaf, suamiku tak bagi izin untuk memasukkan anakmu dua-duanya yang 4 tahun dan 2 tahun. Apa jawaban kita? Mengade-ngade. Gitu, betul tak? Fatimah tidak pulang ke rumahnya. Besoknya sangat penasaran, Fatimah datang balik ke rumah Muti'ah. Inilah sangat mengejutkan, sangat terperanjat Fatimah ketika melihat Muti'ah berubah total. Ketika hari yang ketiga Fatimah datang ke rumah Muti'ah, Muti'ah berubah total wajahnya. Nampak cantik jelita. Kalau orang sini cakap cantik gila. Orang sini lah cantiknya hilang, tinggal gilanya. Muti'ah cantik jelita, pipinya pakai bedak tebal 5 cm. 2 paket habis. Bibirnya merah, lipstik 2 batang, bolak-balik patah terus. Pipi pakai blush-on, pakai hijau merah macam Catwoman misalkan. Bulu mata kerang panjang, pakai maskara. Yang buka mata setahun sekali. Kita
cantik ya Muti'ah, ada apa nih? Muti'ah menjawab, sekejap lagi suamiku datang ya Fatimah. Setiap suamiku datang, aku berdandan bermake up untuk membahagiakan suami kita. Sebiji dengan istri kita, betul? Nak begini tak ada, nak begini baru akhirnya di mana-mana sama ketika sebiji dengan istri kita. Iya Ustaz, tak ada pun. Sebiji dengan istri kita ketika kita datang pulang, balik daripada pekerjaan, istri kita sudah apa? Tengok Bang, aku cantik tak? Oh cantik kan? Betul? Paling-paling istri kita. Ketika suaminya datang dipegang tangannya oleh Muti'ah, Bang, jom kita masuk bilik air Bang. Muti'ah memandikan suaminya, baju seluar dibukakan oleh Muti'ah, suaminya dimandikan oleh Muti'ah, calon ahli surga. Pernahkah tuan-tuan dimandikan oleh istri kita? Nah begini susah, begitu sayangnya. Ini ketika Ustaz baca kitab ini kan, ingat cerita ini, aku nak cepat-cepat telepon nih sama istri aku nih. Kita call ke Indonesia, semoga tambah solehah. Tetapi kalau kita call, nanti top up habis. Kita message pakai bibi, kan play kan? Wah pakai bibi terus hantar. 2 menit kemudian istri kita jawab. Usah ingatan jawabannya, abang, insya Allah Bang, nanti akan aku mandikan macam Muti'ah. Ternyata tidak. Bang, kalau abang pulang ke Indon, aku akan mandikan Bang. Tapi bukan di bilik air, di tengah rumah. Abang malu dengan anak kita yang umur 2 tahun si Fatir. Abang, nanti abang akan aku mandikan di atas baldi. Alamak, macam mana nih jawabannya? Istri kita, Muti'ah suaminya dimandikan, kemudian dibagi baju. Bajunya tuh, pakaiannya, dia licin dengan tangan dia sendiri, bukan dengan tangan orang lain. Kalau kita menerangkan tentang kitab Pedulijan, tuan-tuan, ketika kita membasuh baju suami, malaikat mencatat. Ketika kita membasuh baju suami, malaikat mencatat, pahalanya besar tuh. Allah, subhanallah, ya Allah, semoga suami saya setia, ya Allah, besar. Ini tidak kita. Yang basuh, mesin basuh. Ambil, masukkan. Nah, makanya nanti di surga yang banyak itu mesin basuh. Nah, pahala mencuci membasuh kita diambil oleh mesin basuh. Di surga nanti yang ramai siapa? Orang Kelantan, orang Thailand. Di surga. Kenapa Ustaz? Pahala masa kita diambil sama mereka. Ayah pagi-pagi, abang lapar, ini udah masak belum? Alah bang, belum masak. Bang, jom kita ke kedai saja bang. Di kedai abang ada apa? Ada teh tarik bang, ada kopi jantan bang. Oh, jom kita ke kedai. Pagi-pagi sudah ngajak ke kedai. Pahala pagi-pagi isi masak diambil oleh tukang kedai, tukang roti canai. Siang-siang, malam, lapar, nak tulang boleh masak tak? Alah bang, nanti kalau aku masak bang, tangan aku foto bang. Jom kita pergi ke kedai bang, ada kedai Thailand bang, sedap bang. Jom. Masak apapun diambil oleh pahalanya oleh orang-orang mereka. Tuan-tuan, hati lisan. Makanya Rasulullah bagi tahu sama Fatimah, orang yang perempuan yang akan masuk surga yaitu Muti'ah. Selepas dimandikan, kemudian Muti'ah bawa suaminya dudukkan di atas kursi. Di depannya sudah banyak makanan masakan yang Muti'ah masak sendiri. Ketika suaminya makan, Muti'ah pergi ke bilik, mengambil rotan 2 meter atau 7 kaki itu ya. 2 meter itu 7 kaki kan, kiri ya, 7 kaki ini. Segini nih, dipegang rotan. Abang, ini rotan bang. Kalau masakan saya tak sedap bang, rotan badan saya bang. Pukul badan saya bang. Kalau masakan saya tak sedap. Muti'ah, istri kita sedap apa? Sedap. Jangan cakap tak sedap. Nanti malam aku katakan bagi. Kebetulan hari Kamis malam Jumat dong. Jangan. Makanya tuan-tuan, perempuan itu maunya ditipu. Rasulullah mengajarkan ada tipu dusta yang dibolehkan.
ada 3 tipu dusta bohong yang dibolehkan. Pertama yaitu hadisnya, bukan hadisnya di kitab dan itu saya lupa hadisnya itu. Yang pertama, berdusta kepada istri atau suami untuk membahagiakan hati seorang istri. Ketika istri kita masak, 2 jam tuh masak, kemudian kita makan, macam mana bang masakan saya? Sedap. Sedap. Padahal nak muntah. Jiran kita tak ada yang masak macam nitik. Kedai mama, kedai Thailand kalah dengan roti. Ya bang, coba try sendiri. Try sama istrinya. Nak muntah bang masih pada nukut. Ketika kita ditanya, bang macam mana bang masakan saya sedap? Jangan cakap tak sedap, cakap sedap. Sedap gila. Untuk membahagiakan istri kita. Istri kita banyak perubahan. Dulu badannya langsing, bagus, cantik. Rosida Serwan kalah. Ya Ustaz tahu. Apa namanya, wajahnya cantik. Sekarang banyak perubahan. Jangan terlalu jujur. Dulu seksi, sekarang ngomong, mau sini lu. Jangan terlalu jujur. Kalau boleh, ya Humairah ta'al. Seperti Rasulullah kan memanggil Siti Aisyah, ya istriku yang kemerah-merahan, sini sayang, sini. Rasulullah. Kita pun sama kan. Kalau tengok di KL Gangster tuh, Yayam, Abang, Yayam, Beb. Macam budak-budak kita lah, kalau pacaran itu beb, lagi mesra beb, lagi begadang babi. Budak-budak kita itu. Ustaz sekarang susah kita kawin, Ustaz malu lah. Sudah punya anak 2, 3, tak ada yayang-yayang Ustaz. Apa tuan? Gegel, boboy, umur 70 tahun, jenggot sudah putih. Gegel, hamil, ada apa boboy? Dikit, kalah nak bentar. Tetapi di sini boleh untuk membahagiakan istri kita. Yang kedua, tipu dusta yang dibolehkan yaitu ketika seseorang menyelamatkan untuk dibunuh. Misalkan contoh begini, ada seseorang nak membunuh seorang ustaz. Ketika itu laki-laki ini, orang yang nak membunuh ini datang ke rumah ustaz itu. Di depan rumah ustaz ada seorang laki-laki. Kemudian ditanya, nampak Ustaz Hidayat tak? Tak ada. Rumahnya di mana? Itu di dalam tuh. Rumah Ustaz Hidayat nih di belakang saya. Ustaz Hidayat ada tak? Tak ada. Dia ke Malaysia. Sekarang lagi bagi takjil di Jaring depan Mimos. Oh iya tuh. Dia bohong. Padahal Ustaz Hidayat ada di dalam rumah. Ada bertuan nak cari Ustaz Hidayat. Saya akan bunuh Ustaz Hidayat. Kenapa? Tetap saya akan bunuh. Berbohong untuk menyelamatkan seorang ustaz boleh. Jangan jujur. Yang Ustaz Hidayat tak? Ada. Di mana? Di dalam. Ada apa tuan? Saya akan bunuh Ustaz Hidayat. Oh, nak bunuh? Ada tuan. Di dalam. Cepat. Saya bantu tuan. Goblok namanya. Jujur. Yang ketiga, berdusta kepada orang yang sedang berseteru bergaduh. I dan B misalkan. Joni dan Jono bergaduh. Kita datang ke si Jono. Jon, si Udin itu baik sama kocor. Tak pernah cakapnya macam-macam. Dia itu baik hatinya sama kau. Yuk, betul. Si Jono lembut hatinya. Kita datang ke si Joni. Si Jono itu bagus tuh. Tak pernah cakap yang macam-macam. Tak pernah mengutuk kau. Tak ada betul. Yuk. Akhirnya dua-duanya bersatu. Bertipu, menipu untuk menyatukan dua orang yang sedang bergaduh boleh. Yang kedua tadi, hafidul lisan. Yang ketiga, mun'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, bukan memberi makan kepada orang yang kenyang. Kita bagi makan kepada orang yang lepas taraweh, sudah buka puasa sama taraweh, sudah kenyang di rumah, kita bagi makan, namanya morel. Di Malaysia bukan di Indonesia, betul tak? Oh, di sini tuh banyak makanan. Memberi makan kepada orang yang lapar maksudnya kepada fakir miskin, anak yatim yang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Betul tak? Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah mereka yang menyia-nyiakan
yang membiarkan anak-anak yatim yang terlantar sengsara. Sholatnya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta, zakatnya dusta, bahkan agamanya dusta. Kalau mereka tahu ada anak yatim di depan rumah, ramai anak yatim, kita relax saja. Anak yatim sengsara, makan pun susah, kita tenang dengan perut yang kenyang. Dusta agama. Mut'imil ji'an ahli sedekah. Bahkan orang yang ahli sedekah, ada hadis mengatakan di dalam kitab Durratun Nasihin, ada 4 golongan tuan-tuan yang akan masuk surga itu nanti. 4 golongan ini berebut nak masuk surga. Kemudian ketika di pintu surga ditahan oleh malaikat, stop semuanya. 4 golongan ini ditanya oleh malaikat. Golongan pertama maju. Yang pertama yang akan masuk surga adalah orang yang mati syahid. Siapa orang mati syahid? Orang yang keluar daripada rumah untuk lillahi ta'ala. Tuan-tuan datang ke sini namanya fisabilillah. Kalau terjadi di tengah jalan, eksekusi melanggar, meninggal dunia, namanya mati syahid. Betul, sebab kita lagi ibadah mencari rezeki untuk anak istri. Makanya ketika kita berangkat, jangan lupa bismillah, ya Allah, saya untuk mencari keridhoanmu, takut ada apa di jalan. Kalau meninggal dunia, mati syahid. Ini kalau di Indonesia tuh ada perempuan hamil, melahirkan, bukan mati syahid, Ustaz gitu. Apa? Jadi Pontianak. Di Indonesia, kalau perempuan yang hamil, melahirkan, meninggal dunia, jadi Pontianak. Di Indonesia. Padahal perempuan melahirkan, kemudian meninggal dunia, mati syahid. Ditanya ke orang mati syahid, kenapa kamu nak masuk surga setelah Rasulullah? Dari mana kamu tahu bahwa orang mati syahid akan masuk surga? Maka orang yang mati syahid menjawab, saya tahu dari ulama. Ulama beritahu bahwa orang yang mati syahid akan masuk surga tanpa dikira, tanpa dihisab. Kata malaikat, kau jangan mendahului ulama, mundurlah orang mati syahid. Golongan kedua maju. Yang kedua yang akan masuk surga tanpa dikira, tanpa dihisab, yaitu orang yang haji mabrur. Haji mabrur adalah orang yang berangkat haji yang tidak melaksanakan kerusakan amal ibadah ketika di Makkah Al-Mukarramah. Haji mabrur adalah yang boleh meningkatkan ibadahnya ketika selepas ibadah hajinya. Ditanya sama, haji mabrur, dari mana kamu tahu bahwa haji mabrur akan masuk surga tanpa dikira, tanpa dihisab? Haji mabrur menjawab, dari ulama, malaikat. Kenapa kamu mendahului ulama? Mundurlah haji mabrur. 2. Yang ketiga, orang yang akan masuk surga tanpa dikira, tanpa dihisab, yaitu ahli sedekah. Orang ahli sedekah akan masuk surga tanpa dikira, tanpa dihisab. Ditanya sama jawabannya, dari mana kamu tahu? Ulama, mundur. Yang terakhir, yang keempat, siapakah mereka? Ulama. Wajib ulama. Kamu mesti masuk surga setelah Rasulullah SAW. Ulama kan kalau dipanggil tunduk kepala, Pak. Wah, kalau dipanggil tuh tunduk kepala, tapi kalau tengok wanita cantik, angkat kepala. Nah, itu ulama tuh ya. Ketika itu ulama dipanggil, ulama sini. Ada apa malaikat? Kamu mesti masuk surga setelah Rasulullah SAW. Sebab kamu al-ulama warasatul anbiya. Maaf malaikat, saya tidak mungkin boleh jadi imam di masjid kalau tidak ada orang yang ahli derma. Tidak nikmat sholat di masjid kalau tidak ada orang yang bagi karpet. Tidak nikmat saya duduk selesai di masjid kalau tidak ada orang yang bagi ekor. Tidak selesai nikmat saya ngantuk dan tidur kalau tidak ada orang yang bagi kipas angin. Makanya bukan saya yang wajar patut untuk masuk surga setelah Rasulullah, tetapi orang ahli sedekah yang mesti masuk surga setelah Rasulullah SAW. Mut'imil ji'an, orang yang ahli sedekah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang keempat, as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang akan dirindukan oleh surga yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tajuk kita pada siang hari ini baru sampai. Baru sampai? Sebaru buka kitabnya tuh. Ustaz, yang tadi kan cerita. Kalau cerita
iblis setan masih di luar. Si Ustaz baru cerita, jom kita lepak-lepak di luar. Nanti kalau si Ustaz sudah buka tajuk, jom kita masuk, kita goda tuh orang-orang. Nah, kita cerita, tadi cerita. Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apakah yang akan memasukkanku ke dalam surga? Maka Rasulullah SAW menjawab, puasa, dan tidak ada amalan yang semisal dengan puasa. Kenapa puasa boleh memasukkan orang masuk surga? Kenapa puasa boleh memasukkan orang yang melaksanakan puasa langsung masuk surga? Sebab di dalam puasa terdapat hikmah-hikmah. Yang pertama hikmahnya yaitu puasa melatih diri kita untuk ikhlas. Sebab puasa beda dengan sholat. Kalau sholat boleh diam, betul kan? Kalau kita sholat di Petronas, rakaat pertama laju, rakaat kedua, sebab ada yang tepuk di belakang kita. Wah, ada orang makmum. Rakaat kedua lambat, Allahu Akbar. Sholatnya bukan karena Allah, tapi karena orang di belakang. Sholat boleh diam, mencari ilmu boleh diam, haji apalagi boleh diam. Hari haji boleh tidak ikhlas, tapi puasa itu terbebas daripada riya dan sombong. Ada tak orang puasa sombong? Kita puasa tak? Puasa. Cuma tengok, tahu kan? Tak ada. Puasa tidak boleh riya, haji boleh riya. Ada Pak Haji jemaah kita di Indonesia. Suatu hari Pak Haji itu ditinggal mati oleh istrinya, dan sampai sekarang istrinya masih mati. Ya. Ketika itu mati istrinya, ramai orang melawat datang ke rumah Pak Haji. Pak Haji duduk melamun. Ditanya oleh orang yang melawat, Pak Haji jangan bersedih, jangan nangis. Istri meninggal dunia kan, itu kan sudah ada takdirnya. Pak Haji mesti ikhlas. Iya dong, saya ikhlas Haji. Takkan Haji tak ikhlas, malu dong. Haji, ketika ramai yang datang melawat macam inilah, ini kan mayat. Si Pak Haji berdiri, kemudian mayat istrinya dilangkahi oleh Pak Haji. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai 7 langkah. Ditanya oleh orang-orang yang melawat, Pak Haji, kenapa mayatnya dilangkahi? Saya Haji melaksanakan wasiat amanah dari istri saya. Ketika istri saya masih hidup, dia pernah cakap sama saya, apa Pak Haji? Abang kalau nak kawin lagi langkahi mayat saya. Makanya ibu-ibu jangan cakap seperti itu ya. Abang kalau nak kawin lagi langkahi dulu mayat saya. Makanya saya nak kawin lagi, saya langkahi mayat istri saya. Kebetulan kemudian selepas itu mayat dibawa ke kuburan Islam, dikuburkan, dimakamkan. Pak Haji cakap sama Ustaz, saya doa, aku yang talkinkan. Lama doanya, sebab tak apa-apa. Pak Haji itu ketika lepas berdoa, Pak Haji mengeluarkan kipas. Tahu kipas sama ya? Kuburan istrinya yang masih basah tuh oleh Pak Haji dikipas-kipas. Ditanya, Pak Haji kenapa kuburannya dikipas-kipas? Wasiat istriku yang kedua. Apa Pak Haji? Abang kalau nak kawin lagi tunggu sampai kuburan saya kering, maka saya kipas-kipas kuburan istri saya. Dua kata-kata ini hati-hati puan-puan, jangan sampai terlontar kepada suami kita. Bang, kalau nak kawin lagi bang, langkahi dulu mayat saya. Hati-hati, nanti kita meninggal dunia, suami kita melangkahi mayat kita. Haji boleh belia, boleh sombong, tetapi puasa tidak boleh. Yang kedua, puasa melatih diri kita untuk ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan merasa diri kita diawasi oleh Allah. Coba tengok, ketika di atas meja makan kita itu banyak minuman, berbagai macam minuman ada. Yang namanya di Malaysia kan kalau dibaca Ramadan, minuman itu berupa macam-macam color ada. Hijau, kuning, labu, merah ada. Kelapa hitam, kelapa biru, kelapa hijau ada. Air jagung. Yang tadi itu puan-puan harus bagi tahu, kalau yang niaga Ramadan masih ada waktu 15 hari lagi ya. Ustaz bagi tahu sama puan-puan, sebab air jagung, air tembikar, air macam-macam sudah ada, cuma terakhir air pete. Pete di blender, bagi air, bagi telur.
jual, insya Allah laku. Ramadan apapun air laku. Kalau susah cari pete, cari Sungai Kelang. Air Sungai Kelang itu masukkan dalam bekas, bagi kalornya, warna, bagi air, bagi gula. Ramadan laku. Ini air apa Pakcik? Air pete, bagi sedikit. Wah, Ramadan tuh apa laku? Coba tengok di bekas-bekas. Pukul itu sudah habis. Betul nggak? Di sini pasar Ramadan. Di depan meja makan kita banyak air. Ketika pukul 7.25 kita itu malu. Nak minum malu. Meskipun istri kita tak ada, anak kita tak ada, tapi Allah merasa mengawasi kita. Nak minum tengok, padahal 5 menit lagi tengok ya macam langit. Betul tak? 5 menit macam langit. Allah. Itu Allah merasa mengawasi. Allah melihat kita. Coba kalau kita praktekkan selepas Ramadan, kita bekerja, kita ibadah kepada Allah, Allah melihat kita. Ramadan, puasa adalah latihan. Yang terakhir, tuan-tuan puan-puan sekalian, puasa melatih untuk disiplin. Ketika belum azan, tunggu. Ketika imsak, berhenti. Tahu imsak Pak? Imsak itu kan tanda berhenti ya. Di Indonesia ada imsak, kalau di Indonesia tidak ada imsak. Kita berhenti itu ketika azan saja. Betul tak? Kalau di Indonesia imsak itu pakai tanduk, pakai alat, berhenti semua. Ketika kita minum, dimuntahkan. Ketika kita makan, dikeluarkan. Imsak. Di sini imsak relax saja. Macam kawan kita di Gontor. Saya pernah belajar di Gontor, di Gontor. Kawan kita sudah tingkat 6, sudah hampir level ustaz. Ketika suatu hari sahur, lepas sahur dia suka isap rokok. Ada yang suka isap rokok di sini ada? Bagi Ustaz bagi tahu ya, bagi orang yang suka isap rokok itu ada 2 kabar, ada 1 kabar baik, 1 kabar buruk. Yang kabar baik, kabar buruk dulu. Nah, kabar mana? Baik. Yang suka isap rokok, kabar baiknya yaitu ketika 1 isapan maka umur kita akan mengurangi 5 saat. 1 isap 5 saat. Yang suka gelak ketawa akan menambah umur kita 10 saat. Jadi ketika kita isap rokok sambil gelak atau ketawa, maka umur kita bertambah terus 5 saat. Ya, itulah. Ustaz itu tidak melarang merokok, silakan, kan rokok itu silakan. Nah, ada yang melarang silakan. Ketika kawan kita lagi isap rokok nikmat, terdengar suara imsak, sudah imsak, baru imsak belum azan, relax terus merokok tak sambung. Azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, cepat berhenti. Baru azan belum komat. Sambung nih, rokok terus. Sudah komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah komat cuk kita ke masjid. Baru komat, belum keluar matahari. Betul. Puasa adalah min tulu'il badri ila ghurubi syamsi. Di dalam kitab Bulughul Maram, coba buka. Puasa adalah keluar dari waktu puasa itu, masa puasa ketika keluarnya terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Maka kawan kita coba tengok di luar, belum keluarkan matahari. Makanya jadi orang jangan terlalu pandai. Kalau terlalu pandai jadi goblok. Disiplin, imsak, berhenti. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang terakhir sampai 1.50 kan, saya tidak akan rasuah, tidak ada air lagi di depan kita. Meskipun ada air, tetap pasti kompor dibagi air kosong. Surga dibukakan, pintu neraka ditutup, betul. Ketika bulan Ramadan, surga dibukakan sebab apa? Pahala ibadah kita dilipat gandakan. Kemudian pintu neraka ditutup sebab setan iblis dibelenggu, diikat. Kenapa? Sebab perut kita kosong. Kalau perut kita kosong, saluran peredaran darah akan sempit dan setan susah masuk. Ketika menerangkan seperti itu kan budak kecil tak paham. Setan iblis diikat, dibelenggu. Sebab kita puasa perut kosong. Budak kecil bertanya, Ustaz, apa? Ramadan Ustaz tak ada iblis, tak ada setan, betul. Terus kalau pocong kemana Ustaz? Alamak, aku pening kepala ini.
Apa? Pocong kemana Ustaz? Aduh yang penting ya. Kalau tadi jawab kasihan, dijawab udah kecil. Pocong. Ketika bulan-bulan biasa 11 bulan pocong itu jalannya loncat-loncat. Tangannya diikat, kebas-kebas, lengok-lengok. Ketika bulan Ramadan pocong cari tempat urut. Maka bulan Ramadan tak ada pocong. Begitu. Cukup. Satu lagi Ustaz. Apa? Ustaz, kalau Pontianak kemana Ustaz? Pontianak ketika bulan-bulan biasa 11 bulan duduk di atas pokok nakut-nakutin orang, rambutnya panjang tak belum pernah disikat. Maka bulan Ramadan Pontianak cari serong. Ramadan tak ada Pontianak, tak ada pocong. Paham Ustaz. Sudah cukup, sudah Ustaz. Kawannya satu lagi. Apa? Toyol Ustaz, toyol. Toyol 11 bulan cari duit. Sudah banyak duit, kira-kira di bulan Ramadan tuyul kira-kira dibeli. Makanya bulan Ramadan tak ada tuyul, tak ada pocong dan Pontianak. Makanya bulan Ramadan, bulan puasa, ramai budak-budak masuk surau. Sebab tak ada pocong, tak ada tuyul, tak ada Pontianak. Ustaz akan bagi satu doa ayat syifa untuk mengusir hantu. Tetapi takut-takut apa? Ustaz bagi cerita yang terakhir. Ada seorang budak kecil umur 7 tahun pulang dari surau. Ketika pulang dari surau, kawan-kawannya sudah pulang ke rumah. Dia ditinggal seorang. Ketika di tengah jalan nampak Pontianak. Yang namanya budak kecil nampak Pontianak terkencing-kencing macam kita lah. Bahasa tuh keluar. Terkencing-kencing, nak baca ayat sifat tak boleh, nak baca ayat kursi tak boleh. Akhirnya budak itu menang. Tahu menang? Itu bahasa Jerman tuh menang. Menang budak itu. Apa yang dibaca? Untung budak itu ingat ada satu doa dari cikgunya. Budak umur 6 tahun, 7 tahun, kompong hafal doa itu. Doa Pak Ustaz, doa makan. Budak itu langsung baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pontianak lari sambil teriak, gila Ustaz, aku jadi Pontianak nak dimakan sama budak kecil. Makanya tuan-tuan, kalau nampak hantu pocong apapun, kalau tak apa ayat kursi, ayat syifa, baca Allahumma barik lana. Insyaallah setan ngajak makan di kedai Thailand. Dari Ustaz cukupan sekianlah. Yang kesimpulannya 4 golongan akan dirindukan oleh surga, yaitu orang yang suka baca Quran. Yang kedua, orang yang boleh dan pandai menjaga lidahnya. Yang ketiga, orang yang ahli sedekah. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak ada yang amin. Semoga yang belum kawin cepat-cepat kawin. Amin. Amin. Buat aminnya. Yang sudah kawin 1 kali, semoga cepat kawin yang kedua kali lebih cantik. Amin. Waduh, surga kalah dengan perempuan yang di belakang. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ada cerita terakhir lah. Ustaz Hidayat ini kita punya anak-anak yatim, tuan-tuan. Sudah 2 tahun, lebih 2 tahun 6 bulan lah, hampir 3 tahun. Kita kuliah, balik kuliah di sini, kutip derma. Kemudian dulu kita kutip derma setahun untuk mahat kita. Alhamdulillah mahat kita sudah cantik ya. Kemudian kita usaha Ustaz buat cawangan di Indonesia, kita buat cawangan, kita buat mahat untuk anak-anak yatim. Hari-hari kita kuliah itu untuk mencari dana sedekah untuk anak-anak yatim. Anak yatim kita ramai kawan-kawan. Bukan anak-anak yatim yang banyak duit, bukan anak-anak yatim orang kaya, orang miskin, makan pun susah. Kita ambil, kemudian kita minta izin sama emaknya, kemudian kita sekolahkan pagi-pagi sekolah di sekolah kebangsaan mereka itu. Petang, malam kita ajarkan dengan hafalan Quran. Biayanya semuanya dari kita. 100/100 dari jemaah kita di Selangor. Kemudian Ustaz buat dulu duduk di rumah kita yang biliknya itu 2 meter ke 2 meter. Kalau Ustaz Azrul, kalau yang tahu Ustaz Azrul kan, Ustaz tuh yang pernah datang ke sana tidur tak selesai. Sebab sempit. Orang sini kan tidur selesai. Tilapnya pun 2 meter, udah. Ini tuh wah di sana kita pakai karpet. Kita itu dulu di rumah kita duduk udah yatim, sekarang itu kita sedang buat yaitu asrama anak yatim. Kita sedang buat 7 bilik. Tapi sudah siap alhamdulillah. Cuman belum siap semua.
Kita masih belum pakai pintu 3 belum, tapi sudah naik 2 tingkat, alhamdulillah 2 lantai 2 tingkat. Semuanya itu dananya dari mana? Kita kutip setiap hari, dapat 100 kita kumpul, dapat 200 kita kumpul dari jemaah kita, alhamdulillah. Maka dari itu tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau ada rezeki lebih yang nak zakat yang zakat harta, yang nak fidyah, yang nak sedekah, yang nak wakaf, bolehlah bagi pada anak-anak yatim kita untuk pembinaan rumah yatim kita. Siapa lagi yang akan menolong kalau bukan kita? Kita bagi 1 ringgit, Allah akan lipat gandakan. Bukan nanti di akhirat, di dunia Allah akan balas langsung. Tak percaya, tanya sama kawan-kawan kita yang ada sedekah. Itu namanya keajaiban sedekah. Tak percaya, try. Tidak, bagi sama anak yatim, bagi sama tabung surat, tetapi kita mesti tahu ilmunya. Ketika ada tabung baru, kalau di Indonesia tabung baru kan pakai tayar kecil, Pak. Tayar kecil. Tabung ditolak, maju, macam Ferrari. Tak pernah jam. Kalau di sini, jam, jam. Ketika memasukkan uang kita ke dalam tabung surat, tabung demo atau tabung anak yatim, pegang duit. Ya Allah ya Rabbi, semoga dengan uang ini ya Allah Kau kabulkan hajat saya ya Allah. Anak saya dekil ya Allah, semoga lembut harganya. Pegang duit, masukkan. Yang belum kawin, ya Allah ya Rabbi, saya umur saya 35 tahun ya Allah, belum kawin ya Allah, semoga Kau kabulkan ya Allah. Pegang duit. Yang sudah kawin, ya Allah ya Rabbi, semoga saya kawin 2 kali ya Allah. Sedekah terus selimut doa akan mempercepat doa. Iya Pak Ustaz, boleh. Yang nak kawin boleh. Siapa tak boleh? Istri kita di rumah sedekah. Ya Allah ya Rabbi, semoga suami saya terjadi kawin lagi. Ya Allah. Oh, itu sedekah tu. Oh, malaikat pedih. Untuk malaikat punya akal, tidak dibagi nafsu. Malaikat tengok siapa yang paling banyak terima. Yang paling banyak nih. Makanya tuan-tuan kan tidak ada istri kita di sini kan. Kalau pergi ke surau, tanya istri kita, Bu atau Yayan, berapa banyak di surau? Alah Bang, aku 10 ringgit coba. Alhamdulillah, kita 20 ringgit. Tanya kita. Ternyata istri kita juga bisa hidayat. Aku tahu itu ilmu saya hidayat, meskipun tak paham, aku paham masalah itu. Bang, aku 50 ringgit, 50 ringgit. Ompong uang kita tak dikabul-kabul. Doa akan, sedekah akan mempercepat doa. Dan sedekah akan membimbing bala dan musibah. Tuan-tuan, Allah takdirkan mungkin besok kita akan celaka, akan eksiden. Sudah ada takdirnya. Kita hari ini sedekah tidak jadi itu yang namanya eksiden. Sedekah itu tudfa'ul bala. Sesungguhnya sedekah akan mencegah, mendinding bala dan musibah. Tak percaya? Tanya sama Ustaz Malaysia yang lebih best. Kalau saya hidayat kan Ustaz Irdon tak paham-paham. Baru bestain aku dengan ceramahan tak paham-paham. Makanya Ustaz bagi tahu, kalau dengar ceramahan jangan terlalu paham, mesti pura-pura tak paham. Kalau orang pura-pura tak paham kan macam ini. Kalau yang paham, harus hangat itu. Tapi jangan khawatir. Ini aduh panjang lagi nih. Ngantuk tidur orang yang belajar mendengarkan tazkirah ibadah lebih baik daripada kepada orang-orang bodoh di luar. Namun alim asalnya ibadah terjadi. Orang yang sedang dengar tazkirah tidur ngantuk ibadah. Maka dari itu, jom kita tidur dan ngantuk sama-sama jom. Tapi sekarang tazkirahnya sudah. Tuan-tuan, di belakang itu ada kotak tidur. Dan planjesnya, kalau boleh ambillah. Kalau kita ada rezeki lebih, masukkan dalam account bank anak yatim kita. Kalau boleh, tetapi jangan lupa niat. Ya Allah ya Rabbi, ini sedekah, semoga Kau kabulkan doaku. Yang kedua, di belakang itu ada niaga sedikit. Di Malaysia kan hebat. Sebelum masuk Ramadan, di Jayat sudah ada selamat Hari Raya Idul Fitri, Jayat Meru. Kalau ada orang Meru, betul. Di Jayat Meru, sebelum masuk Ramadan tuh
bulan Syaban sudah terdapat selamat hari raya Idul Fitri. Hebat. Puasa Ramadan, padahal Ramadan belum masuk. Di sini kita itu hari raya belum masuk, tapi kita jual kue raya. Mengikuti jejak orang-orang Malaysia. Sebab yang buat kue raya adalah Ustadz Malaysia. Yaitu istri Ustadznya. Jadi ini ada kue raya yang dibuat oleh mahat kita. Pom-pom yang buatnya itu habis Quran. Kemudian orang Islam berkah. Dan kue raya ini halal kalau beli, kalau tak beli haram. Nah itulah. Kemudian kue raya ini tuan-tuan kalau kita makan itu ada satu penyakit yang akan sembuh apabila makan kue raya ini. Yakin sama Allah. Penyakit apa Ustaz? Penyakit lapar. Coba try, tapi jangan sekarang, nanti malam. Harganya berapa Ustaz? Tengoklah di luar ya. Kemudian ada minyak wangi, ada minyak idare. Raswa, dimakan beri sedikit, satu menit. Ada minyak idare khusus untuk orang-orang yang suka kerasukan, yang takut akan santau sihir dari orang, dari jiran kita. Apalagi di pejabat seperti ini kan kadang-kadang ada orang yang iri dan apa-apa. Ada minyak idare untuk menghalau, cantik. Ustaz tak banyak cakap lah, tuan-tuan tengok minyak idare di internet, apa gunanya. Kita sudah sipakan, cantik minyaknya. Harganya boleh tahan, mahal. Kalau orang sini cakap pokok bidadari, daun bidadari, tapi kita buat fatih bidadari, lebih bagus lagi. Caranya macam mana Ustaz? Tanya nanti di luar ya. Dari Ustaz coba sekian. Ustaz mohon maaf apabila banyak salah dan silapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.